Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahidin Ansal, NIM 2003015011077. Kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya dengan mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan promosi kesehatan adalah suatu fase di mana fase rinci yang direncanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perencanaan dilaksanakan. Kesalahan-kesalahan sewaktu membuat perencanaan akan terlihat selama proses implementasi. Demikian pula hanya dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama periode implementasi merupakan refleksi dari proses perencanaan. Fase evaluasi adalah suatu masa di mana dilakukan pengukuran hasil atau outcome dari promosi kesehatan. Pada fase ini juga dilihat apakah perencanaan dan implementasi yang telah dilakukan dapat dilanjutkan. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk memantau efikasi dari promosi kesehatan dan sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan. 1. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan. A. Diagnosis masalah. B. Menetapkan prioritas masalah. 2. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. Bagian A. Menentukan tujuan promosi kesehatan. B. Menentukan sasaran promosi kesehatan. C. Menentukan isi promosi kesehatan. D. Menentukan metode yang akan digunakan. E. Menentukan media yang akan digunakan. F. Menyusun rencana evaluasi. G. Menyusun jadwal pelaksanaan. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Yang pertama, diagnosis masalah. Grant pada tahun 1980 telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang dikenal sebagai kerangka preset atau predisposing, reinforcing, and enabling causes in additional diagnosis dan evaluation. Freeze memberikan serial langkah yang menolong perencanaan untuk mengenal masalah mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pengembangan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, pada tahun 1991, Grant menyempurnakan kerangka tersebut menjadi preset, process atau polisi regulatory organisational construct in additional and environmental development. Preset harus dilakukan secara bersama-sama dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Preset digunakan pada fase diagnosis ada masalah, menetapkan prioritas masalah dan tujuan program, sedangkan proses digunakan untuk menetapkan sasaran dan kriteria kebijakan serta implementasi dan evaluasi. Langkah-langkah preset proses. Fase yang pertama, diagnosis sosial atau social need assessment. Diagnosis sosial adalah proses penentuan persepsi masalah terhadap kebutuhan atau terhadap kualitas hidupnya dan inspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan sebagai informasi yang didesain sebelumnya. Fase kedua, diagnosis epidemiologi. Masalah kesehatan merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas hidup seseorang. Efek yang ditimbulkan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pada fase ini, dicari faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Pada fase ini, harus diidentifikasi siapa atau kelompok di mana yang terkena masalah kesehatan, umur, jenis kelamin, lokasi, suku, dan lain-lain. Bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah kesehatan tersebut? Mortalitas, morbiditas, disability,
tanda dan gejala yang ditimbulkannya, dan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut. Imunisasi, perawatan, pengobatan, perubahan lingkungan maupun perubahan perilaku. Fase ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan. Fase ini selain diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan, fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang masyarakat. Untuk mengidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan seseorang, digunakan indikator perilaku seperti pemanfaatan pelayanan kesehatan atau utilisasi, upaya pencegahan atau preventive action, pola konsumsi makanan, consumption pattern atau patuhan, complete, upaya pemeliharaan kesehatan sendiri atau self-care. Dimensi perilaku yang digunakan adalah earliness, quality, percentage, frekuensi, dan range. Indikator lingkungan yang digunakan meliputi keadaan sosial, ekonomi, fisik, dan pelayanan kesehatan, dan dimensi yang terdiri dari keterjangkauan, kemampuan, dan pemerataan. Fase keempat, diagnosis pendidikan dan organisasional. Determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat dapat dilihat dari faktor yang pertama, faktor predisposisi seperti pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai norma dan yang diyakini seseorang. Yang kedua, pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor lingkungan yang dapat memfasilitasi perilaku seseorang. Dan tiga, faktor penguat atau reinforcing factor, seperti perilaku orang lain yang berpengaruh atau tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, dan orang tua pemegang keputusan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Pada fase ini, setelah diidentifikasi faktor pendidikan dan organisasional, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan suatu pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan faktor predisposisi yang telah diidentifikasi. Fase kelima, diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan peraturan adalah penerapan kebijakan, penguatan hukum serta perundang-undangan, dan organisasional adalah kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Sumber data-data masyarakat yang dibutuhkan oleh seseorang. Perencanaan promosi kesehatan dapat berasal dari sumber seperti yang pertama, dokumen yang ada. Yang kedua, langsung dari masyarakat, di mana kita bisa mendapatkan data mengenai status kesehatan masyarakat, berperilaku kesehatan, dan determinan dari perilaku tersebut. Yang ketiga, petugas kesehatan di lapangan. Yang keempat, tokoh masyarakat. Cara pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah: 1. Key information approach, informasi yang diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam atau focus group, discussion atau VGD, sangat menolong untuk memahami masalah yang ada. Yang kedua, community forum approach, melalui forum diskusi. Di sini health promotor bersama-sama masyarakat mendiskusikannya masalah yang ada. Ketiga, sample survey approach. Cara ini yang paling dan akurat karena estimasi
Kesalahan bisa diseleksi, namun cara ini yang paling mahal. Metode yang diterapkan wawancara dan observasi. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah. Langkah yang ditempuh: A. Menentukan status kesehatan masyarakat. B. Menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. C. Menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat. Menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku, dan kepercayaan yang dianut. Dalam menentukan prioritas masalah, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti A. Beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya. B. Pertimbangan politis. C. Sumber daya yang ada di masyarakat. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. Pertama, menentukan tujuan dan dasarnya. Tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu A. Peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat. B. Peningkatan perilaku masyarakat yang ada akhirnya akan mempengaruhi terhadap C. Peningkatan status kesehatan masyarakat. Tujuan promosi kesehatan yang dibuat dengan syarat: A. Spesifik atau fokus. B. Measurable atau dapat diukur. C. Appropriate atau tepat. D. Reasonable atau masuk akal atau layak. E. Timbun. Menurut Grant pada tahun 1990, tujuan promosi kesehatan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu A. Tujuan program atau program objektif. B. Tujuan pendidikan atau educational objektif. C. Tujuan perilaku atau behavioral objektif. Formulasi membuat tujuan dalam promosi kesehatan menggunakan A. Audience. B. Behavior. D. Conductonic. D. Degree. Yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan. Sasaran dalam promosi kesehatan adalah individu, kelompok, maupun keduanya. Yang ketiga, menentukan isi promosi kesehatan. Isi promosi kesehatan yang harus dapat dibuat sederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu dipesan, dibuat dengan menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut memang benar-benar ditujukan untuk yang sebagai akibatnya sasaran mau melakukan isi pesan tersebut. Yang keempat, menentukan metode promosi atau pendidikan kesehatan juga sebagai suatu proses di mana proses pendidikan kesehatan yang menuju tercapainya tujuan promosi, yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang kelima, menentukan media-media promosi kesehatan adalah sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang diinginkan disampaikan oleh komunikator, baik itu secara media cetak, elektronika atau TV, radio, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya dan akhirnya diharapkan dapat berubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. 6. Menyusun rencana evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau apa. Evaluasi sebagai suatu proses yang memungkinkan administrator mengetahui hasil programnya dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif atau cleaner. A. Berdasarkan definisi di atas, proses ini mencakup langkah-langkah. Yang pertama, memformulasikan tujuan. 2. Mengidentifikasi kriteria untuk mengukur sukses. Ketiga, menentukan dan menjelaskan besarnya sukses. 4. Rekomendasi untuk kegiatan program selanjutnya. B. Maksud atau tujuan penilaian. 1. Untuk membantu perencanaan di masa datang. 2. Untuk mengetahui apakah sarana dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya. 3. Untuk menentukan kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program. 4. Untuk menentukan strategi program. 5. Untuk motivasi. 6. Untuk mendapatkan dukungan sponsor. C. Penilaian dilakukan oleh satu pihak dalam atau pelaksanaan program melalui A. Pencatatan dan pelaporan. B. Survei. C. Wawancara dan D. Observasi. 2. Pihak luar program. A. Laporan pihak lain. B. Angket. Dan D. Waktu melakukan penilaian. 1. Penilaian rutin. Penilaian dan berkesinambungan, teratur dan bersamaan dengan pelaksanaan program. 2. Penilaian berkala. Penilaian yang prodik pada setiap akhir suatu bagian program, misalnya pada setiap 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga, penilaian akhir. Penilaian yang dilakukan pada akhir program atau beberapa waktu setelah akhir program selesai. E. Penilaian dilakukan pada 1. Input meliputi masukan bahan, teknologi, sarana, manajemen. 2. Proses pelaksanaan program Promkes. Yang ketiga, output hasil dari program, pemahaman atau pengetahuan, peningkatan sikap dan keterampilan. 4. Outcome atau dampak dari program seperti peningkatan PHBS. Yang kelima, impact, peningkatan status kesehatan. F. Langkah-langkah penilaian. 1. Menentukan tujuan penilaian. 2. Menentukan bagian di mana yang dinilai. Yang ketiga, menetapkan standar dan indikator. Menentukan cara penilaian. Yang kelima, melakukan pengukuran. 6. Membandingkan hasil dan standar. 7. Menetapkan kesimpulan. G. Evaluasi pendidikan kesehatan. 1. Tujuan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan kesehatan tercapai atau tidak. Tujuan pendidikan kesehatan meliputi aspek knowledge, pengetahuan, aspek attitude atau sikap, aspek psikomotorik, keterampilan atau praktek. Yang kedua, waktu evaluasi. Selama pendidikan kesehatan berlangsung, setelah pendidikan kesehatan selesai. Yang ketiga, metode evaluasi. Tergantung kepada tujuan pendidikan kesehatan, pengetahuan, tes tulis atau lisan, sikap, skala sikap, psikomotor atau praktik. 4. Dimensi evaluasi. A. Input, masukan kemampuan peserta, bahan, isi, materi, metode, media, kemampuan penyuluh. B. Proses pelaksanaan pendidikan kesehatan. C. Output, hasil dari pendidikan kesehatan, pemahaman dan pengetahuan, peningkatan sikap dan keterampilan. D. Outcome atau dampak. C. Dampak dari pendidikan kesehatan atau peningkatan PHBS. F. Hasil kesimpulan. Bergantung pada tujuan, pendidikan kesehatan dikategorikan berhasil apabila peserta pendidikan kesehatan dapat 1. Memahami pesan pendidikan kesehatan, sikap baik atau menerima atau setuju, melaksanakan kegiatan sesuai pesan pendidikan kesehatan. Yang ketujuh, penyusun jadwal pelaksanaan merupakan pembelajaran dari waktu, tempat dan pelaksanaan yang biasanya disajikan dalam bentuk Gantt chart. Itulah tadi PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.